Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temuan lagi lama ulun julun kada munyak-munyaknya pian ada dalam acara kita Sangkir Kopi 1000 Inspirasi ini. Karena pakacil-makacilnya julak laki julak bini dan sanak ulun pada ulun semua anak ulun keponakan ulun pada saat ulun bekesah tentang beberasi ini banyak banget sekali yang dikisahkan ulun ya. Full julun kisah beberasi ini kada tahu. Nah kalau semalam kan sudah beberasi fisik tuh, tanah ada fungsi fisik. Hari ini ulun tingkatkan lagi yang jar ahli hikmah itu dalam diri kita itu kan di samping ada unsur fisik, ada unsur hayat. Nah unsur hayat ini nang pemulaan itu adalah nafsu. Maka kada bisa bicara nafsu ini pian memang ini satu pembahasan yang luas sekali sebenarnya dalam diri kita itu ya. Nah, tapi mau kada mau karena itu ada dalam diri kita dan kita bisa rasakan keberadaannya sebagai manusia, anak ulun pandirakan ayo lawan pian jo kisahnya ini. Nah, dalam diri kita ini ujar al hikmah pian yang pertama ada yang disebut dengan nafsu yang seperti untuk tumbuh. Seperti untuk tumbuh itu kayak tanaman lah kita tuh. Ya, kayak nabati tanaman. Nah, tanaman itu berarti untuk tumbuh kita itu kita perlu makan, perlu minum. Maka kalau pian yang namanya manusia itu mesti anak makan, anak minum ya. Memenuhi kebutuhan, bahkan ada orang menyambat bahasa kerennya itu basic personal need ya, kebutuhan dasar manusia yang untuk makan. Makanya pian ada kalau sekarang nih ada program makan siang gratis jarang untuk anak-anak kita. Karena makan itulah ya yang menjadi kebutuhan kita untuk tumbuh dan berkembang sebagai seorang manusia. Kalau kelaparan pian kada kau pikir lagi ya sudah. Kada pikir lagi. Makanya jalan sebelum rekaman kita makanan aja dulu. Jadi itu manusiawi lah. Kalau pian kemudian istilahnya punya dalam tanda petik ya julun yang kita sebut dengan nafsu untuk makan itu ya. Jadi karena ini adalah yang sifatnya nafsu untuk tumbuh. Yang kedua, pian nanti juga hendak ulun kisahkan ke pian ya. Dalam konteks memberesihi nafsu ini adalah nafsu yang terkait yang menurut ahli hikmah itu seperti hewan. Atau bahasa yang lebih vulgarnya itu nafsu hewani ya. Nafsu hewani itu pian di sana tercermin ya pada saat dalam diri kita ini ya pengen berkuasa di situ. Ada pengen menyerang di situ ya. Ada pengen rasa harat. Ada popularitas di situ ya. Atau rasa hebat di situ. Jadi wajar sebagai manusia, tentu pian kan pengen lebih berkuasa daripada orang-orang lain atau pengen menjadi penguasa atau pengen pian lebih hebat ya dari sisi harta pian. Karena biasanya kan hewan itu dia pengen memang segala sesuatu lebih hebat daripada binatang-binatang yang lain di dalam konteks kehidupan itu segalanya ya. Jadi ini gambaran di dalam diri kita bahwa nafsu-nafsu hewani ini adalah nafsu-nafsu yang memang itu adalah yang dominan untuk menguasai orang lain, dominan untuk menguasai segala bentuk macam dalam aspek kehidupan di kita ini. Nah, jadi jar istilah ulun tuh pian nih, kita akan ketemu di situ. Umumnya saja pian menjadi orang yang pemarah, penyarikan ya orang Banjar itu. Nah, tahuan tuh kena pian di sana nafsu pian penyarikan menyerang itu adalah bagian daripada nafsu yang kita sebut dengan nafsu hewani tadi. Jadi ya kalau karakter-karakter hewan itu sebenarnya ada pada diri kita juga manusia. Nah, oleh karena itu julun maka pada saat bicara tentang bagaimana caranya kita membersihkan nafsu ini ya, tentu caranya adalah menurut ahli hikmah bukan menghilangkannya. Karena kadang mungkin pian kita bisa menghilangkan nafsu untuk makan. Kadang mungkin kita nafsu untuk kemudian menguasai dunia ini dengan segala predikat-predikat keduniaan kita. Ya, ingin menguasai segala macam yang kita anggap hebat dalam hidup ini. Ya, berkompetisi dengan orang lain di situ untuk itu. Itu nafsu yang ada di kita. Tapi oleh itu kata ahli hikmah bukan kita hilangkan, tapi mampu ndak kita untuk kemudian mengendalikannya. Maka istilah babarasih dulu ya, yang pertama walaupun dulu kita banyak anak keseakanan pian adalah berarti bagaimana caranya kita untuk mengendalikan
nafsu ini. Nah, karena kalau sesuatu yang nanti itu berlebihan, yang tidak bisa kita kendalikan, itu yang dianggap tentu negatif di situ. Pian hendak tenar, hendak terkenal, wajar aja sebagai seorang manusia, tapi sampai di mana batas kesadaran pian untuk kemudian bisa mengendalikan ketenaran itu. Pian lalu kemudian pingin lalu katakanlah menguasai orang lain atau jiwa menyerang orang lain, boleh pian gunakan kalau pian diserang oleh orang lain. Ya, ada mempertahankan diri. Jadi kadang juga kita maunya diserang orang, ditampar orang, nggak berdiam aja, itu tersalah ulang jadi istilahnya di situ. Tapi bagaimana caranya pian mempertahankan diri tapi mampu mengendalikan segala macam yang terkait dengan emosi yang pian punyai pada saat keluar nafsu-nafsu hewani itu. Nah, jadi persoalannya sekarang bagaimana cara mengendalikannya itu. Nah, disitulah julun esensinya. Nanti kita ulun banyak berkisah lawan pian kita di episode berikutnya, kayak apa caranya kita mencoba mengendalikan emosi kita, ya, atau mengendalikan makanan kita, ya. Kalau makan ini kalau berlebihan bisa kada nyaman juga. Pian habis berapa piring kira kalau makan? Sepiring nyaman, 2 piring masih nyaman, 3 piring, 4 piring bisa muntah pian. Jadi kalau berlebihan makan pun yang kita anggap nyaman, itu juga akan tidak nyaman lagi. Sama, segala sesuatu yang namanya berlebihan itu dalam fungsi ya kaitan dengan nafsu ini, baik nafsu yang terkait dengan tumbuh kita seperti tanaman maupun seperti hewan, itu kalau berlebihan itu tentu akan tidak baik. Jadi intinya bagaimana caranya kita mengendalikannya, ini hendak kisahkan pian di episode berikutnya. Salam Sangkir Kopi 1000 Inspirasi.